Yanuya wedem sarum Yadbuatem yastyabawiyam Neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu nadiyatyu astyakastit Tuam siwah tuam dewa Ia suara param suara Warahma wisnu asya rudarasya Warusah paryaki ratita Ampapukaram apa-apa-sambhawa Rahimam pundarya kaksit Sabahya biantara suci Om kesama dewa Saruparanya kita angkara Mamuja sarupapidya Walaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manasa dosa Permadat kesamam Om santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Giri Praste pastikan travel warning tidak pengaruhi kunjungan wisatawan mancanegara. Pasca WFH, anggota DPRD Bali kembali berkantor.
Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukadenekarang. Inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, sejumlah negara mengeluarkan peringatan perjalanan atau travel warning terbaru ke Indonesia di tengah situasi maraknya demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan beberapa daerah, termasuk travel warning ke Bali sebagai destinasi wisata dunia. Namun demikian, Kadispar Bali menilai kondisi Bali masih kondusif dan aktivitas wisata Bali masih normal. Aman. Meskipun travel warning dikeluarkan oleh beberapa negara, Kepala Dinas Pariwisata Dispar Bali, Iwayan Sumarajaya, mengatakan bahwa kondisi Bali saat ini cukup kondusif. Bahkan aktivitas di tempat wisata masih normal seperti biasa. Terkait travel warning yang dikeluarkan beberapa negara, pihaknya sangat menghargai jika ada negara yang mengingatkan warganya untuk berpergian. Hal ini wajar jika di suatu negara ada isu keamanan. Namun kondisi tersebut diharapkan tidak berlangsung lama. Pasca demo ini kondisi kita kan aman, kemudian kegiatan pariwisata juga berjalan seperti mana biasanya, seperti itu. Tidak ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Walaupun ada COVID, walaupun ada demo kan saat itu aja mungkin sedikit ada gangguan khusus di kota, tapi aktivitas pariwisata masih berjalan dengan baik. Sementara Wakil Gubernur Bali, Giri Prasta, menegaskan Bali masih aman untuk dikunjungi, tidak terdampak terlalu signifikan pasca aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah termasuk Bali. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, kebijakan travel warning yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia salah satunya dinilai tidak akan memberikan pengaruh besar terhadap minat kunjungan wisatawan dari negeri kanguru tersebut. Pasalnya menurut Giri Prasta, Bali dianggap sebagai rumah kedua oleh warga Australia. Saya kira persoalan di Bali aman dan bagus. Yang pertama, aparat sudah bersiaga dengan bagus. Mungkin salah satu adalah masalah demo kemarin yang dipakai acuan. Nah, persoalan travel warning itu kami sudah pernah mengalami tahun sebelumnya. Ketika juga travel warning dilakukan oleh Australia, maka ada keputusan pemerintah di situ. Warga Australia tidak boleh keluar berwisata. Ini contohnya yang boleh itu adalah Perth, Melbourne, Sydney. Itu contoh. Tetapi ketika itu diterapkan di Australia, maka operasional paling tinggi. Maka tetap pilihan kedua itu adalah Bali, jauh lebih murah. Bahkan cuaca dan adat budaya Bali ini amat sangat memberikan dukungan kepada wisatawan khususnya dari Australia. Saya kira ini tidak menjadi persoalan karena masyarakat Australia khususnya para wisatawan ini sudah menganggap bahwa rumah keduanya adalah Bali. Giri Prasta juga mengajak semua pihak, terutama masyarakat lokal Bali, untuk ikut menjaga kestabilan, keamanan, dan juga kenyamanan Bali demi keberlangsungan serta nama baik pariwisata Bali dan Indonesia pada umumnya. Ari Wiratmaja, Bali TV. Travel warning yang dikeluarkan oleh beberapa negara pasca adanya demonstrasi di berbagai wilayah di Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap kunjungan wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara khususnya ke Bali. Hingga Agustus, tingkat kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai 4,6 juta orang dengan tingkat hunian hotel 75% hingga 80%. Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Provinsi Bali yang juga Ketua PHRI Kabupaten Badung, I Gusti Agung Rai Suryawijaya mengatakan kondisi pariwisata Bali pasca adanya demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia masih sangat stabil. Bahkan ada tren peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik yang datang ke Bali. Hal tersebut dipicu masyarakat ingin mencari ketenangan di Bali. Sementara kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali masih sangat lancar. Dilihat dari penerbangan internasional yang mencapai 17 hingga 18 ribu per hari dengan 43 penerbangan langsung. Kondisi ini mencerminkan bahwa travel warning tidak berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan ke Bali. Rai Suryawijaya menambahkan, hingga Agustus tingkat kunjungan Wisman ke Bali mencapai 4,6 juta orang dengan tingkat hunian hotel 75 hingga 80%.
Ia pun optimis target 6,5 juta wisman hingga akhir tahun dapat tercapai. Jadi tidak jadi masalah dan tidak akan berpengaruh secara signifikan untuk kedatangan wisatawan, khususnya ke Bali. Nah, saat ini situasi dan kondisi daripada kunjungan wisatawan masih stabil, antara 17 sampai 18 ribu dengan 43 airline internasional airline direct ke Bali. Ini kita sangat bersyukur, dan juga domestiknya. Nah, domestiknya ini justru pesawatnya full terus karena banyak sekali yang ingin mencari ketenangan di Bali. Banyak yang datang ke berlibur dan di Bali untuk menghindari daripada situasi dan kondisi yang kurang kondusif di ibu kota kita di Jakarta. Tingkat hunian hotel saat ini mencapai 75% sampai 80%. Ini sangat bagus ya. Kita menginjak bulan September dan Agustus close dengan sangat bagus, hampir 80%. Regional okupansinya ini sangat luar biasa buat kita. Nah, kunjungan wisatawan internasional sudah mencapai 4,6 juta sampai akhir Agustus, dan tentu saya sangat optimis kita sampai akhir tahun ini, sisanya lagi 4 bulan yaitu September, Oktober, November, dan Desember ini akan kita bisa capai sesuai dengan target kita, yaitu 6,5 juta untuk internasional turis dan 10,5 juta untuk domestik. Saya optimis bisa tercapai. Untuk menjaga citra pariwisata Bali, pihaknya menekankan agar masyarakat Bali dan masyarakat yang tinggal di Bali mampu menjaga keamanan karena sangat berpengaruh pada sektor pariwisata Bali. Sukma Bali TV. Sejumlah negara dilaporkan mengeluarkan travel warning bagi warganya yang berencana berkunjung ke Indonesia, termasuk ke Bali, pasca adanya demo di berbagai daerah. Meski demikian, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung menegaskan kondisi pariwisata Bali tetap stabil dan aman untuk dikunjungi. Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Badung, I Gusti Agung Rai Suryawijaya menyebutkan, travel warning merupakan langkah wajar yang diambil oleh pemerintah negara-negara sahabat. Menurutnya hal itu bukan larangan berpergian, melainkan sekedar himbauan agar warga negara asing lebih berhati-hati. Rai Suryawijaya menyampaikan demonstrasi merupakan hal yang wajar di negara demokrasi manapun, sepanjang tidak anarkis dan tidak mengganggu kenyamanan wisatawan. Khususnya di Bali, titik demonstrasi jauh dari destinasi wisata, sehingga tidak sampai mengganggu keamanan dan kenyamanan wisatawan. Untuk itu pihaknya menekankan Bali sangat aman dan layak dikunjungi. Terkait dengan adanya beberapa negara telah mengeluarkan travel warning untuk bepergian ke Indonesia, Jakarta dan khusus juga termasuk Bali ya, tentu ini warning buat kita juga ya. Jadi teruslah melakukan menjaga keamanan supaya terus kondusif, karena kita Bali khususnya sangat-sangat tergantung daripada sektor pariwisata. Nah, kalau mereka mengeluarkan negara-negara itu travel warning, pemerintahnya itu sangat wajar karena dengan adanya situasi dan kondisi demonstrasi di beberapa kota yang ada di Indonesia, maka dari itu sangat wajar. Travel warning adalah untuk mengingatkan warga negaranya ketika bepergian ke daerah-daerah yang rawan ya, agar mereka untuk berhati-hati dan bila perlu menghindari. Jadi adanya titik-titik yang rawan untuk demonstrasi itu dihindari. Nah, kalau saya lihat pantau di Bali sangat bagus sekali, dan titik yang itu kan ada di Polda dan di DPRD ya, yang justru di tempat destinasi pariwisata sangat aman dan nyaman, sehingga wisatawan tidak ada yang komplain, jadi sangat lancar. Meski demikian, Rai Suryawijaya yang juga sebagai Wakil Ketua PHRI Bali tetap menekankan pentingnya menjaga citra Bali di mata dunia, karena sangat disadari perekonomian masyarakat Bali sangat bertumpu pada sektor pariwisata. Pihaknya berharap kondisi yang terjadi belakangan ini jangan sampai merugikan pariwisata Bali. Sukma Bali TV. Pandangan Dewan terhadap Raperda tentang penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dan Raperda layanan angkutan sewa khusus pariwisata berbasis aplikasi. Kami segera kembali dengan laporannya.
baik. Ridho. Segar-segar luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, Nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. DPRD Provinsi Bali menggelar rapat paripurna pertama masa persidangan pertama tahun sidang 2025-2026 di Wiswasabha Kantor Gubernur. Agenda rapat pandangan Dewan terhadap Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Bali tentang penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dan Raperda penyelenggaraan layanan angkutan sewa khusus pariwisata berbasis aplikasi di Provinsi Bali. Rapat paripurna ini dibuka oleh Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayatnya. Rapat ini dihadiri Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Praste, para wakil dan anggota DPRD Bali, serta segenap pimpinan OPD Provinsi Bali. Pandangan Dewan terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Bali tentang Ranperda Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik dan Ranperda Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi. Pandangan Dewan disampaikan oleh Ketut Tamo Tenayo menyatakan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik merupakan perwujudan prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, sehingga Provinsi Bali sebagai salah satu daerah otonom dengan kekayaan budaya dan pembangunan pariwisata yang dinamis memiliki kepentingan strategis dalam memastikan transparansi dan akses informasi publik yang memadai bagi masyarakat. Keterbukaan informasi publik bukan hanya menjadi hak warga negara, melainkan pula sebagai instrumen kontrol sosial atas pelaksanaan tugas badan publik di daerah. Selanjutnya, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan layanan angkutan sewa khusus pariwisata berbasis aplikasi di Provinsi Bali merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya layanan transportasi pariwisata yang aman, nyaman, terjangkau, dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, sehingga Provinsi Bali sebagai salah satu daerah otonom dengan kekayaan budaya dan pembangunan pariwisata yang dinamis memiliki kepentingan strategis dalam memastikan transparansi dan akses informasi publik yang memadai bagi masyarakat. Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Praste mengapresiasi Ranperda Inisiatif dari DPRD Bali, terutama tentang penyelenggaraan layanan angkutan sewa khusus pariwisata berbasis aplikasi. Ini sudah menjadi kajian yang dilakukan pemerintah dan Dewan menampung aspirasi dari ojek online dan komunitas angkutan wisata. Nantinya para pelaku transportasi memberikan ruang dan wadah bagi masyarakat Bali menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Berbasis aplikasi. Ini tujuan kita, pemerintah bersama DPRD, ini inisiatif DPRD. Itu bagaimana memberikan sebuah ruang, dan saya pastikan di sinilah letak menjadi tuan di rumah sendiri. Dengan adanya ini, sehingga kita juga menampung dari aspirasi-aspirasi yang ada ojek online yang sekarang. Semua komunitas yang ada
di Pulau Bali khususnya driver dan seterusnya ini saya kira ini adalah wadah nanti untuk menjaga. Dan kami ingat saya dari awal sampai kapanpun itu masyarakat Bali harus menjadi tuan di rumahnya sendiri. Artinya nanti plat nomor sama KTP itu tetap nanti kita akan atur. Penjabaran daripada Perda ini itu kan ada perbumnya secara teknis. Dan apa yang harus kita berlakukan di Pulau Bali ini dan harus dihormati oleh bersama. Tapi jangan lupa kita tetap satu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Winata Bali TV. Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Bali, Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya menggelar acara Gerakan Aksi Bersama Program PPAM ISWMP Bali di Lapangan Astina Gianyar. Kegiatan yang dibuka Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gede Mayun, menjadi momentum membangun peran aktif masyarakat dalam penanganan sampah berbasis sumber. Pada pembukaan gerakan aksi bersama dilakukan deklarasi komitmen bersama penanganan sampah ke depan Kabupaten Gianyar yang dilanjutkan penandatanganan oleh Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gede Mayun, DPRD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, MDA, dan Forum Perbekal dan Lurah. Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Bali, Sunarjito mengatakan, gerakan aksi bersama merupakan rangkaian kegiatan akhir dari seluruh rangkaian program penguatan peran aktif masyarakat dalam edukasi pengelolaan sampah berbasis sumber di Gianyar. Gerakan aksi bersama merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dalam mendukung dan meneruskan komitmen pemerintah daerah dalam penanganan sampah. Kegiatan ini juga bertujuan membangun kesadaran sekaligus peran aktif masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya, sehingga dapat ditangani secara maksimal demi mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir. Sebagai kepanjang tanganan dari Kementerian PU di Balai di wilayah Bali ini, kami diberikan tugas untuk meningkatkan peran aktif masyarakat karena pengelolaan sampah ini kan hal yang menjadi utama adalah pemilahan dari sumber. Jadi harapan kami dengan kami melakukan kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampahnya di sumber sehingga dapat tertangani baik dari sisi hulu maupun hilirnya dan nanti sampah yang akan dibuang ke TPA menjadi. Sementara Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gede Mayun memberikan apresiasi gerakan aksi bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Kabupaten Gianyar. Kegiatan tersebut dinilainya dapat menjadi momentum untuk terus meningkatkan kesadaran dan tindakan nyata dalam menjaga lingkungan hidup. Dengan bekerja sama, lingkungan lestari dan sehat bagi generasi ke depannya dapat terwujud. Apa yang dilaksanakan dan kami ucapkan terima kasih kepada bersama bisa berlanjut terkait dengan penanganan sampah. Kami di Gianyar sudah melaksanakan kegiatan berbasis sumber di mana sampah organik sudah harus diselesaikan di jadi Bapak dan Ibu sekalian dulu bisa membuang sampah pada tempat sampah yang sudah disediakan oleh panitia di sisi kanan Bapak dan Ibu. Masyarakat tempat sampah tidak hanya ada di sisi kanan, namun juga ada di sisi kiri di dekat dengan booth yang sudah kita sediakan. Betul sekali, jadi tidak ada alasan bagi Bapak dan Ibu untuk membuang sampah sembarangan karena Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Gianyar Putu Gede Febriantara mengatakan, gerakan aksi bersama merupakan strategi mengolah sampah berbasis sumber lewat rumah tangga. Dengan demikian, ke depan sampah yang masuk ke TPA hanya sampah residu. Pihaknya juga mendorong agar setiap rumah tangga memiliki tebe modern sebagai upaya pengelolaan sampah organik di tingkat rumah tangga. Pengelolaan KKPD itu hal yang bagus terkait dengan penanganan sampah. Jadi strateginya itu bagaimana kita bisa mengolah sampah berbasis sumber. Jadi kita mau lakukan pemilahan sampah lewat rumah tangga, lewat desa. Rumah tangga misalnya bagaimana kita bisa memilah sampah baik itu organik, non-organik dan juga residu. Aksi gerakan bersama turut diisi talkshow menghadirkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar, Wayan Arsane, perwakilan kelompok media Bali Pos, Dire Arsane, dan Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Bali, Sunarjito, yang bertemakan kelanjutan pengelolaan sampah di Kabupaten Gianyar. Yana, Bali TV. Universitas Warmadewa Unwar melaksanakan Jalan Santai yang merupakan rangkaian perayaan Disnatalis ke-41. Selain untuk menjaga kesehatan, Jalan Santai juga bertujuan meningkatkan kekompakan dan keakraban antar sivitas akademika Unwar.
Serangkaian Diasetalis ke-41 Universitas Warmadewa Unwar menggelar jalan santai. Jalan santai diawali dari halaman kampus Universitas Warmadewa yang diikuti oleh mahasiswa, pegawai dan dosen di lingkungan Universitas Warmadewa. Ketua Yayasan Sri Kesari Warmadewa Profesor Anak Agung Gede Oke Wisnumurti menyatakan jalan santai merupakan tahap awal dari serangkaian kegiatan Diasetalis yang puncaknya jatuh pada 17 September. Harapannya kegiatan jalan santai bisa lebih mengakrabkan seluruh sivitas akademika Unwar termasuk mahasiswa baru yang telah mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB. Saya berharap melalui kegiatan jalan santai, kita tidak saja berolahraga, tetapi lebih mengakrabkan di antara sivitas akademika termasuk mahasiswa baru yang sudah melaksanakan PKKMB. Jadi itu yang kita harapkan dan semoga melalui Dias ini seluruh sivitas akademika bisa tumbuh dan berkembang dan Warmadewa selalu ada di hati masyarakat. Rektor Universitas Warmadewa Profesor Gede Suronaya Pandit menyatakan bahwa jalan santai merupakan momentum yang luar biasa bagi Universitas Warmadewa yang merupakan rangkaian Diasetalis ke-41. Jalan santai tentunya akan membawa dampak positif terutama bagi kesehatan. Seluruh sivitas akademika diharapkan mampu menjaga kekompakan dan meningkatkan berbagai aktivitas Tridharma perguruan tinggi. Dan ini tentunya akan membawa dampak yang luar biasa, membawa kebahagiaan, membawa kesehatan bagi sivitas akademika, sehingga mari bersama-sama seluruh sivitas akademika, seluruh unsur pimpinan, baik di tingkat kantor pusat maupun di fakultas dan di program studi, saya mengajak agar untuk mengikuti dan menikmati jalan santai yang akan membawa kesehatan bagi kita bersama, bagi kemajuan dan bagi peningkatan berbagai aktivitas Tridharma perguruan tinggi 4 tahun ke depan. Usai jalan santai, kegiatan dilanjutkan dengan pengundian kupon berhadiah dengan berbagai hadiah menarik. Desa Aryani, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi pasca WFH, anggota DPRD Bali kembali berkantor. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Rido! Segar-segar luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Plaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Plaumai Eco.
setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini masukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan jadi hanya dimasukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus direfill lagi, ya. Ini adalah salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak Nah, gitu? ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Lumai Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Lumai Eco-nya. Ini berapa bar ya? Ini dua. Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin bakaran dalam. Lumai Eco. Sempat bekerja dari rumah atau work from home WFH, Ketua beserta anggota DPRD Bali Rabu pagi kembali berkantor pasca kericuhan aksi massa di kawasan Niti Mandala pada Sabtu 30 Agustus 2025 yang lalu. Sempat tertunda, hari pertama berkantor, Dewan langsung menggelar rapat paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur. Ketua beserta anggota DPRD Provinsi Bali Rabu pagi kembali berkantor pasca aksi demo yang terjadi di depan kantor DPRD Bali hingga berujung ricuh pada 30 Agustus lalu. Di hari pertama berkantor, para anggota Dewan dan juga Ketua terlihat menghadiri rapat paripurna ke-1 DPRD Provinsi Bali masa persidangan pertama tahun sidang 2025-2026 yang semestinya digelar Senin 1 Agustus 2028 di ruang rapat Wisma Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala, Denpasar. Sidang paripurna ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali, Giri Praste. Penyampaian penjelasan Dewan terkait Raperda Inisiatif DPRD Bali tentang penyelenggaraan layanan angkutan sewa khusus pariwisata berbasis aplikasi di Provinsi Bali dan Raperda penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Sementara usai menghadiri rapat paripurna, Wakil Gubernur Bali Giri Praste mengajak semua pihak untuk ikut menjaga Bali. Isu saat ini amat sangat diminati oleh warga masyarakat. Bahkan kemarin pun ketika ada demo itu, ramainya itu juga banyak sekali dilakukan oleh masyarakat sendiri karena ingin tahu apa yang terjadi dan ingin juga memberikan sebuah informasi. Saya kira bagus sekali juga pada saat itu live juga diputuskan, tidak boleh lagi apalagi TikTok. Saya kira ini biar tidak memicu daripada emosional di dalam masyarakat kan. Yuk kita jaga Bali bersama-sama. Lahir, hidup, dan mati di Bali. Jabtong. Sebelumnya para anggota Dewan sempat bekerja dari rumah alias work from home WFH. Keputusan WFH ini tak terlepas dari situasi keamanan dan ketertiban yang ada di Bali pasca aksi demo yang berujung kericuhan yang sempat terjadi di depan gedung DPRD Bali pada Sabtu 30 Agustus. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pasca demo yang berakhir ricuh pada Sabtu lalu, situasi keamanan di Kota Denpasar kini telah kembali kondusif. Aktivitas masyarakat termasuk kegiatan belajar mengajar KBM di sejumlah sekolah sudah berjalan normal. Berdasarkan pantauan di lapangan, situasi di sejumlah ruas jalan di Kota Denpasar berjalan normal. Demikian juga aktivitas di kawasan Jalan Kamboja Kerenang Denpasar yang dikenal sebagai pusat pendidikan di wilayah Denpasar Timur nampak berjalan seperti biasa.
Menurut Kepala Sekolah SMP Dwi Jendra Denpasar, Ibade Ari Murtayasa, sejak hari Senin kegiatan belajar mengajar telah sepenuhnya berjalan normal. Namun diakui pada hari Sabtu 30 Agustus kegiatan ekstrakurikuler di sekolah terdampak aktivitas demo yang berlangsung di Mapolda Bali, Jalan WR Supratman yang notabene tidak jauh dari kawasan Kreneng. Ditambahkannya, pihak sekolah terus berkoordinasi dengan Babinsa terkait situasi keamanan. Jika terjadi hal-hal yang berpotensi menimbulkan ancaman, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan yayasan untuk memutuskan tindakan yang diambil guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk saat ini, proses pembelajaran di SMP Dwi Jendra sudah sangat-sangat normal kembali, baik dari pembelajaran pagi hingga ke ekstrakurikuler. Namun memang sebelumnya di hari Sabtu, yang dimulai hari Sabtu, kita memang libur, cuman ada beberapa anak yang memiliki kegiatan ekstrakurikuler. Karena kita melihat kondisi tidak aman, maka dari itu kita ambil keputusan untuk mengembalikan anak-anak untuk pulang ke rumah masing-masing guna mengamankan anak-anak agar tidak nanti berdampak terhadap keamanan anak-anak. Hal serupa juga dilakukan di SMA Slua Saraswati Denpasar. Siswa dipulangkan lebih awal pada hari Sabtu dan hari Senin terkait adanya informasi demo, namun saat ini kegiatan belajar telah berjalan normal. Hari Sabtu itu memang kita ada pulang mendahului dari jam seharusnya karena mengingat situasi Bapak dapat himbauan juga dari Polda bahwa akan ada demo besar-besaran, di mana untuk jalan di sekitar lapangan sudah ditutup waktu itu. Kemudian ada informasi bahwa akan ada demo. Orang tua juga faktor penunjangnya, banyak orang tua yang nelpon ke sekolah menanyakan tentang keadaan situasi di sekolah, dan akhirnya kita koordinasi dengan unit-unit yang lain di sini. Kita ke yayasan, akhirnya yayasan memutuskan bahwa untuk anak-anak untuk hari Sabtu itu pulang jam 10 kalau nggak salah, mereka sudah dipulangkan. Situasi kondusif juga terpantau di depan kantor DPRD Denpasar, Jalan Melati, dan kantor Wali Kota Denpasar di area Caturmuko. Tidak nampak pengamanan yang berlebihan, semua aktivitas berjalan seperti biasa. Eka Yana, Bali TV. Polisi tetapkan 6 tersangka kerusuhan di Jakarta. Kami segera kembali dengan informasinya. Seger-seger Luwak White Coffee. Luwak White Coffee less sugar dulu. Wah. Luwak White Coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula, nyaman diminum. Dia percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. Ada di lohe terus terang beli yang sama ngari terus nang beli nganti mati Kalau matang lan dingin kabut dedis. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV.
Pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap total 6 tersangka kasus dugaan penghasutan aksi anarkis saat unjuk rasa di depan gedung DPR MPR. Penetapan 6 tersangka ini berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan tim Satgas Penegakan Hukum Aksi Anarkis Polda Metro Jaya sejak demo pada 25 Agustus lalu. Dari hasil penyelidikan, maka Satgas Gakum Aksi Anarkis... Polisi menetapkan 6 orang admin media sosial sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan anak di bawah umur untuk melakukan aksi anarkis di Jakarta lewat media sosial saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPR yang berujung ricuh. Penetapan 6 tersangka ini berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan tim Satgas Penegakan Hukum Aksi Anarkis Polda Metro Jaya sejak demo pada 25 Agustus lalu. 6 orang tersangka tersebut yakni DMR, MS, SH, KA, RAP, dan FL. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan saat ini tim penyidik masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ke-6 orang tersangka itu diduga membuat konten yang menghasut dan mengajak para pelajar dan anak di bawah umur untuk melakukan tindakan anarkis di kawasan Jakarta termasuk gedung DPR MPR RI. Bahkan ada juga yang berperan membuat tutorial pembuatan bom molotov dan menjadi koordinator kurir di lapangan. Selain itu, ke-6-nya juga disebut melakukan siaran langsung saat aksi anarkis itu dilakukan. 6 tersangka sudah ditetapkan. Yang pertama kami sampaikan adalah Saudara DMR adalah admin akun IG. IG ini inisial ya, admin akun IG, nama akunnya adalah LF. Peran tersangka DMR adalah melakukan melakukan kolaborasi dengan akun-akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan agar pelajar jangan takut untuk aksi kita lawan bareng. Kemudian tersangka yang kedua adalah tersangka Saudara MS yang merupakan akun medsos IG, nama akunnya @bpp. Peran MS adalah juga melakukan collab dengan beberapa akun IG lainnya untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Ya, @bpp. Kemudian yang ketiga adalah tersangka SH, itu adalah akun atau admin dari akun IG, nama akunnya @gm. Perannya adalah juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Kemudian tersangka yang keempat, KA, adalah seorang admin akun IG namanya AMP, perannya juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Nanti dalam tahapan kedua penyampaian malam ini, penyidik akan menjelaskan secara rinci flyer-flyer yang ditemukan dari tahap awal penyelidikan. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut oleh penyidik, rekan-rekan ya. Kemudian tersangka yang kelima adalah RAP. RAP adalah admin akun IG @RAP. Perannya adalah tutorial pembuatan bom molotov dan juga melakukan atau berperan sebagai koordinator kurir-kurir bom molotov di lapangan dari akun IG-nya tersebut. Kemudian yang keenam adalah Saudari FL, adalah admin akun medsos dengan inisial T, nama akunnya FG. Perannya adalah menyiarkan langsung atau live dan mengajak. Jadi live mengajak ya pelajar untuk turun pada tanggal 25 Agustus 2025.
Atas perbuatannya, polisi menjerat ke-6 tersangka menggunakan pasal 160 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghasutan untuk berbuat pidana serta pasal 45A ayat 3 junto pasal 28 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. Para tersangka juga dijerat menggunakan pasal 76H junto pasal 15 junto pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak karena diduga memperalat anak serta membiarkan anak tanpa perlindungan. Juli Suharto dan Ketut Sumadias melaporkan. Sementara itu penyidik Polda Bali menetapkan 3 orang pengunjuk rasa sebagai tersangka. Mereka dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pengerusakan. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Polisi Arya Sandi menjelaskan ketiga orang pengunjuk rasa tersebut melakukan aksi pelemparan bom molotov dan mencuri gas air mata milik petugas saat mengamankan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Bali, Renon, dan Pasar akhir pekan lalu. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pengerusakan. Ya, yang 3 orang kita tetapkan sebagai tersangka, ya, pelaku yang membawa bom molotov dan mencuri gas air mata petugas pada saat itu. Berkaitan dengan 170 ya, 170 itu pengeroyokan pengerusakan. Kombes Polisi Arya Sandi menambahkan saat ini masih ada 5 orang lagi yang tengah menjalani pemeriksaan mendalam terkait peran mereka. Rai Swantaro, Bali TV. Mengantisipasi perkembangan situasi pasca demonstrasi di sejumlah titik wilayah Bali yang sempat menimbulkan keresahan masyarakat, Kodam 9 Udayana bersama Polda Bali menggelar patroli gabungan di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung Senin malam 2 September 2025. Patroli bersama tersebut dipimpin langsung oleh Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Pik Budiakto, dan Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya. Rute patroli dimulai dari Makodam 9 Udayana dilanjutkan menuju Mapolda Bali, kantor DPRD Bali, Polsek dan Pasar Timur Renon, dan berakhir kembali di Mapolda Bali. Pada kesempatan tersebut, Pangdam 9 Udayana menegaskan bahwa kegiatan patroli ini dilaksanakan sebagai langkah nyata TNI Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Patroli bersama ini bertujuan untuk meyakinkan secara langsung bahwa situasi Bali tetap aman dan kondusif, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang pasca demonstrasi beberapa hari yang lalu. Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana Kolonel Infantri Widi Rahman dalam keterangannya menyampaikan bahwa kehadiran Pangdam 9 Udayana dan Kapolda Bali dalam patroli bersama ini merupakan bentuk komitmen TNI Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan soliditas dan sinergi yang kuat antara Kodam 9 Udayana dan Polda Bali dalam menjaga keamanan serta memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa situasi di Bali tetap terkendali dan kondusif. Patroli gabungan ini diharapkan mampu mengembalikan rasa aman masyarakat, memperkuat kepercayaan publik serta menegaskan bahwa TNI Polri senantiasa bersinergi menjaga stabilitas keamanan di Pulau Dewata. Terima kasih pertama para anggota yang terlibat pengamanan. Tadi saya dengan Kapolda, dengan jajaran Kodam juga, kita melaksanakan tugas negara. Ya. Di berita kita sudah mendengar sendiri perintah tegas dari Bapak Presiden agar menegakkan hukum. Sejumlah pejabat tinggi turut hadir dalam kegiatan tersebut. Dari jajaran Kodam 9 Udayana hadir Kasdam 9 UDY, Irdam 9 UDY, Kapok Sahli Pangdam 9 Udayana, dan Rem 163 Wirasatya, LO TNI AL, LO TNI AU, para asisten Kodam 9 Udayana dan Dim 1611 Badung, serta dan Pen Pondam 9 Udayana. Sementara dari Polda Bali hadir Wakapolda Bali bersama pejabat utama Polda Bali. Pendam 9 Udayana melaporkan. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan menarik lainnya.
Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia atau KMHDI menggelar doa kebangsaan di Pura Aditya Jaya Rawamangun, Jakarta Timur. Kegiatan doa yang diikuti oleh ratusan mahasiswa Hindu se-Jabodetabek tersebut bertujuan untuk menyikapi dinamika kondisi dan situasi nasional guna memperkuat persatuan bangsa dan menjaga kebersamaan. Berlokasi di Pura Aditya Jaya Rawamangun, Jakarta Timur, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia atau KMHDI menggelar kegiatan doa kebangsaan. Kegiatan doa yang diikuti oleh ratusan mahasiswa Hindu Jabodetabek bertujuan untuk menyikapi dinamika kondisi dan situasi nasional guna memperkuat persatuan bangsa dan menjaga kebersamaan. Doa kebangsaan tersebut dipimpin langsung oleh Pinandita Igedewiyatnya Pura Aditya Jaya Rawamangun. Dalam kesempatan tersebut, Pinandita Igedewiyatnya menekankan pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan. Ia mengingatkan kembali filosofi Hindu Vasudeva Kutumbakam atau Basudeva Kutumbakam, yakni seluruh umat manusia adalah satu keluarga. Dari situasi keamanan maupun dari situasi lingkungan terjadi eskalasi yang meningkat. Sebagai mahasiswa, kami mengimbau bahwa mahasiswa tetap bisa untuk melakukan haknya menyampaikan pendapat, namun kami mengimbau agar dalam penyampaian pendapat untuk tetap menjaga keamanan, ketertiban, kemudian tidak mudah terprovokasi, menyaring berita, tetap taat kepada hukum dan peraturan, dan mengikuti arahan-arahan dari aparat keamanan, ketertiban, dan penegak hukum. Mari kita bersama-sama tetap menjaga situasi Indonesia dan Jakarta, kita tetap bisa berdemokrasi, namun tetap dalam suasana yang tenang, damai, kondusif dalam menyampaikan pendapat, dan juga kita tidak mudah terprovokasi. Mari kita jaga terutama kota Jakarta, kota tempat tinggal kita bersama agar tetap kondusif dan bisa membuat kita melakukan kegiatan sehari-hari tetap berjalan dengan baik dan lancar. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat KMHDI Iwayan Darmawan menegaskan bahwa doa kebangsaan ini bukan sekedar ritual, melainkan momentum konsolidasi mahasiswa Hindu untuk tetap berada di barisan perjuangan rakyat. Mahasiswa Hindu di seluruh Indonesia, malam hari ini kita berada di Pura Aditya Jaya Rawamangun bersama dengan Jero Mangkugede dan teman-teman mahasiswa Hindu KMHDI DKI Jakarta. Seraya berdoa, kita berharap Tuhan melimpahkan kita waranugraha dan perlindungannya agar teman-teman semua, kader-kader KMHDI dan seluruh mahasiswa Hindu yang sedang berjuang menyuarakan aspirasinya mendapat perlindungan dan keselamatan di tengah eskalasi dan tindakan anarkisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Kami mengajak kepada seluruh mahasiswa Hindu untuk tetap solid, saling menjaga satu sama lain seperti apa yang disampaikan oleh Ketua PD KMHDI DKI Jakarta tadi, untuk terus saling menjaga sesama mahasiswa Hindu dan menjaga lingkungan sekitar kita. Mari juga kita dukung bagaimana upaya penegakan dan keamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian negara Republik Indonesia agar
proses penyampaian aspirasi di seluruh Indonesia berjalan dengan aman dan kondusif tanpa ada tindakan represivitas. Hal senada juga diungkapkan Ketua Pengurus Daerah KMHDI Jakarta, Marcelinus. Ia mengingatkan mahasiswa Hindu di ibu kota agar bijak dalam menerima informasi. Ia menegaskan berita bohong dan hoaks kerap dijadikan alat untuk memprovokasi massa. Marcelinus menambahkan mahasiswa Hindu di Jakarta harus memberi contoh baik dalam menyampaikan aspirasi sehingga tidak lepas dari nilai moral dan kearifan lokal Hindu yang selalu mengedepankan ajaran Dharma. Saya ingin Marcelinus, Ketua PDKM HMI DKI Jakarta, saya ingin mengajak semua mahasiswa Hindu yang berada di Jabodetabek, mari kita bijak untuk menyikapi isu-isu yang bisa memecah belah bangsa. Mari kita dukung Angkatan TNI Polri untuk mengusut dalang di balik kericuhan yang terjadi beberapa hari yang lalu. Saya mengajak semua mahasiswa Hindu yang ada di Jabodetabek, mari kita jaga diri, kita jaga sesama kita jaga kawan, kita jaga Jakarta, kita jaga bangsa, kita jaga Indonesia. Dari Jakarta, Julius Suharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Komunitas ojek online di Bali menggelar doa bersama di Pura Linggarsana dan Masjid At-Taqwa Polda Bali. Mereka berharap Bali aman dan kondusif serta jauh dari aksi unjuk rasa. Sejumlah pengemudi ojek online mendatangi Pura Linggarsana Polda Bali mengenakan pakaian adat Hindu Bali untuk melaksanakan persembahyangan. Bersama sejumlah anggota polisi, mereka menggelar doa bersama. Doa dilakukan dengan tata cara Hindu Bali untuk memohon kepada Ido Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa agar kedamaian selalu menyertai Bali dan Indonesia pada umumnya. Selain di Pura Linggarsana, pengemudi ojol yang beragama Islam juga melaksanakan doa bersama di Masjid At-Taqwa Polda Bali. Dengan khusyuk mereka mendoakan agar Bali aman dan kondusif dan tidak terjadi lagi aksi unjuk rasa. Kami dari Polda Bali bersama elemen masyarakat kita melakukan doa bersama ya, di pura, di gereja maupun di masjid-masjid. Tujuannya itu supaya wilayah kita tetap aman, masyarakat tidak terprovokasi, sama-sama kita menjaga situasi Kamtibmas di Bali ini agar kondusif. Pribadi dan kami ojol berharap tidak akan lagi terjadi kejadian hal yang seperti ini dan tetap berkolaborasi antara kepolisian dan instansi lain beserta kami ojol dan masyarakat umum untuk menjaga tetap Bali aman, Indonesia aman. Dalam kesempatan yang sama mereka juga mendoakan Afan Kurniawan, pengemudi ojol yang meninggal dunia akibat tertabrak mobil rantis Brimob saat aksi unjuk rasa di Jakarta pada pekan lalu. Rai Swantara, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas saya Madi Sukadan Karang, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.